Salam di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah Allah sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari 2 Korintus 9 ayat 8a yang demikian bunyinya. Dan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang pertama, makna daripada firman Tuhan ini apa? Yang pertama, sumber kelimpahan kasih karunia Tuhan Allah itu adalah janji Tuhan Allah bahwa kasih karunia tidak pernah berkeputusan, senantiasa baru setiap hari. 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. Makna yang kedua, berkat kecukupan bagi setiap orang yang percaya bahwa Tuhan Allah memberi hal yang cukup bukan untuk diri sendiri, tapi disalurkan sebagai pipa kepada sesama. 2 Korintus 12 ayat 9. 3. Kelimpahan kasih karunia itu bertujuan untuk memberikan berkat kepada orang-orang. Siapa yang menabur, dia akan menuai. Ya, makna yang ketiga, janji Tuhan Allah untuk mereka itu memberikan sukacita, rela hati karena iman. Jadi kasih karena itu janji Allah melalui iman seseorang. Efesus 2 ayat 8. Bagian yang ketiga, saudara-saudara, praktek dari orang-orang yang sudah menerima kasih karunia itu bagaimana praktek seseharinya sekarang ini. 1. Mereka adalah bekerja keras. Itu sebagai ucapan syukur kepada Allah. Kerja keras, semangatnya terus membara untuk memuliakan Allah. 1 Korintus 15 ayat 10. Praktek yang kedua, hidup menolak dosa. Mereka dididik terus untuk hidup di dalam kekudusan, menolak dosa. Titus 2 ayat 11-12. Praktek yang ketiga, berbagi untuk melakukan kasih karunia. Artinya mereka itu sebagai pipa yang tidak tersumbat, tapi menyalurkan terus seluruh kasih karunia kepada sesamanya, sehingga kasih karunia dibagi oleh sesamanya. 2 Korintus 6 ayat 8. Praktek yang ketiga, mengampuni sesama karena dia sudah diampuni lebih dahulu dengan kasih karunia ini. Dia tidak segan untuk mengampuni kepada orang lain sesamanya. Efesus 4 ayat 32. Bagian yang ketiga, kesimpulan saudara-saudara. Yang pertama, hidup di dalam rasa syukur terus karena kasih karunia, bukan karena usaha manusia, tapi dengan cuma-cuma Tuhan Allah memberikan kasih karunia sehingga cukup segala kebutuhannya. Kesimpulan yang kedua, menjadi saluran berkat bagi sesama. Tadi dikatakan sebagai pipa, jadi saluran terus mengalir yang tidak tersumbat, jadi saluran berkat bagi sesamanya. Kesimpulan yang ketiga, memiliki keamanan hidup yang mantap
Karena kasih karunia Tuhan Allah itu memberikan perlindungan, kenyamanan, keamanan bagi setiap orang yang percaya. Kesimpulan yang keempat, orang yang menerima kasih karunia itu mesti taat kepada Tuhan Allah. Itu berdasarkan iman, berdasarkan kasih, bukan kekuatan sendiri, bukan. Kesimpulan yang kelima, bahwa orang yang menerima kasih karunia mempunyai perubahan karakter yang hebat. Dari karakter manusia yang berdosa menjadi berubah menjadi kasih karunia. Karakter Tuhan Yesus selalu ada di dalamnya. Nah saudara, saya akan berdoa pada saudara, Bapak Ibu sekalian, supaya saudara dan saya itu benar-benar sudah diubah karakter kita yang dosa ini oleh Tuhan Yesus, oleh kasih karunia-Nya. Sehingga saudara berkecukupan, supaya tidak menjadi orang taat. Saudara menjadi saluran iman yang tertutup. Bukan tertutup tapi terbuka. Untuk menjadi berkat bagi sesama manusia. Immanuel,